Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supia. Saya dari kelas 10 IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai minyak bumi. Nah, kali ini kita akan ulas mengenai minyak bumi, mulai dari sejarah terbentuknya minyak bumi, komposisi, sampai pengolahannya. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi, bahan bakar, mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet, sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya, dihasilkan dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad remik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah, terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam minyak dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Bila kita urutkan, dapat kita lihat gambar seperti di atas. Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen belerang ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental, hitam, dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksinya. Ini fraksi hidrokarbon dan dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang paling penting. Di Indonesia tersedia beberapa jenis bensin, misalnya premium, Pertamax, dan Pertamax Plus.
Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda-beda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan atau octane number. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran simpel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran heptana dan esoktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk esoktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-heptana dan 75% esoktana akan mempunyai bilangan oktan 25/100 kali 0 ditambah 75/100 kali 100 sama dengan 75. Jadi, pertamax dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% esoktana dan 8% N-heptana. Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih rendah dibanding yang mengandung alkana rantai bercabang, alisiklik ataupun aromatik. Sebagai contoh, N-heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2 dibutsana memiliki bilangan oktan 92. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan. Pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. 2. Menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Ketiga, menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TiL atau tetraethylite dengan rumus kimia FbC2H54. Namun senyawa timbal Fb ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya seperti MTBE, atau methyl tertiary atau butyl ether ataupun etanol.